Boleh tidak kira-kira berobat sama selain non muslim? Terlepas dari ibu idada ya atau tidak, dokter kan ada yang non muslim. Berobat boleh tidak kira-kira ini orang tua kami Pak Edi Saputra berobat sama dokter yang non muslim? Boleh tidak kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya fattah ya alim iftah qulubana futuhal arif. Yang kami banggakan tokoh masyarakat kita yang hadir pada pagi hari ini, orang tua kami Bapak Haji Sulaiman Kohar selaku Wakil Wali Kota Lubuk Linggau hadir di sini. Orang tua kami Bapak Haji Baijuri ya, hadir di sini juga. Bapak Haji Edi Saputra hadir di sini, dan Menda kami Bapak Haji Abdurrahman Sani dan semuanya. Ya, dalam majelis ini banyak sekali orang-orang penting, baik di pemerintahan, di dunia kesehatan, ya, semua hadir di sini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu-satu. Semoga semuanya kita ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkhusus jamaah Majelis Kopi Masjid As-Salam yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengobatan menurut syariat Islam. Ya, pertama, apa sih hukum berobat itu apa? Apakah wajib? Apakah tidak wajib? Kira-kira wajib apa enggak kalau sakit waktu berobat apa tidak? Ada perbedaan pendapat ulama. Kok Bajuri main wajib-wajib? Ada perbedaan pendapat ulama. Ya. Ada ulama yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ada juga ulama mengatakan hukumnya tidak wajib. Kenapa? Karena di zaman sahabat ada perilaku sahabat Wak Sulaiman, ketika dia sakit dia tidak mau berobat. Kenapa? Karena dia ingin mengambil pahala musibah. Ingin mengambil pahala apa? Musibah. Ya. Ingin mengambil pahala rasa sakit. Di mana rasa sakit ini ya menjadikan ia semakin dekat dengan Allah, semakin banyak berpikir kepada Allah, semakin banyak merintih kepada Allah. Salah satunya sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud, atau saya lupa namanya, bisa jadi Abu Dzar Al-Ghifari atau Abdullah bin Mas'ud. Ditawari oleh Sayyidina Utsman untuk berobat ketika dia sakit. Apa katanya? Aku udah galak berobat, justru dokter itulah yang buat aku sakit. Jangan tersinggung, Dr. John. Ini cerita riwayat, bukan bohong-bohongan. Tapi intinya kita lihat dari sini adalah, disinilah sumber khilaf bainal ulama. Walaupun hadis Nabi banyak menganjurkan berobat. Aku bacakan hadis-hadisnya. Jadi Wak Mansur Dani ketika kita sakit, itu Nabi sendiri menganjurkan untuk berobat. Dan Nabi sendiri pernah berobat. Walaupun dalam riwayat Nabi tidak pernah sakit. Tidak ada riwayat Nabi pernah sakit kecuali menjelang wafat beliau. Yang banyak sakit ini kita inilah, ya, tidak berhenti berobat. Tapi baginda Nabi, masya Allah, ya, beliau pernah juga berobat. Nanti akan kita sebutkan riwayatnya. Nah, ini biar kita prinsip, karena bukan apa-apa.
Yang kadang-kadang nih pentingnya kita berbicara masalah ini biar tahu apa sih prinsip berobat itu menurut Islam. Nah, pertama hadis ya. Hadis tentang ulama yang menganjurkan berobat atau menyatakan wajib untuk berobat ya. Apa yang pertama? Hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari Sayyidina Jabir. Apa kata baginda Nabi? Meyakinkan umatnya untuk berobat apa? Likulli da'in dawa. Yang namanya penyakit itu pasti ada obatnya galau. Nah, itu kata Nabi. Fa idza asabta dawa adda, kalau seandainya kamu menemukan obat yang tepat, bara'a biidznillah taala. Ingat, yang menyembuhkan tetap aku. Kalau seandainya kita dapat tepat obat, maka sejatinya obat itu yang menjadi obat buat kita atas izin aku. Makanya ini untuk menunjukkan belum tentu obat yang cocok untuk Nek Rahman cocok untuk Wak Baijuri. Kenapa? Yang ngasih obat itu Allah. Kadang-kadang lah jauh berobat, tidak taunya ada tanaman di belakang rumah. Laju sehat lentak tanaman di belakang rumah. Aku uji gitu. Mentau main ini dari kemarin. Bukan mentau ini, Allah yang ngasih izin. Ya, Allah yang ngasih izin. Bisa jadi kopi ini obat ya. Sama kue yang kamu makan tuh obat, cuma aku yang ngap-ngap. Nah, yang kedua hadis lagi. Ini hadis galau nih, ngomongnya hadis galau karena zaman sekarang ini banyak orang yang nak hadis, tidak galak hadis ya. Dari Abu Hurairah, Al-Imam Al-Bukhari wa Ibnu Majah. Kadang-kadang hadisnya nak Bukhari nian, kita cari ke pulau ya. Apa kata baginda Nabi? Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Allah tu tak mungkin nurunkan penyakit kalau tak kati obatnya ya. Allah tak kati obatnya. Wa an Usama bin Syarik, hadis lagi, qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ka'annama ala ru'usihim at-tayr fasallamtu thumma qa'adtu faja'al a'rab min hahuna wa hahuna faqalu ya Rasulullah ana tadawa faqalu tadawaw fa inna Allah azza wa jalla lam yasna' da'an illa wada'a lahu dawa ghaira da'in wahidin al-haram. Dari Usama bin Syarik, dia berkata, aku mendatangi Nabi dan sahabat-sahabatnya seolah-olah di atas mereka itu sedang ada burung. Lalu aku mengucapkan salam dan aku duduk. Datang beberapa orang Arab yang cak kebingungan, min hahuna wa hahuna, dari sana dan kemari. Lalu dia bertanya kepada Nabi, ana tadawa, kira-kira kami yang lagi sakit ini wahai Rasulullah berobat tak kira-kira ya. Nanya mereka, kami yang lagi sakit nih harus berobat apa tidak? Apa jawab kata Nabi? Tafatadawa, berobatlah. Allah yang Nabi yang ngomong. Apa kata Nabi? Fa innallaha azza wa jalla lam yasna' da'an illa wada'a lahu dawa. Allah itu tidak katik membuat suatu penyakit kecuali sudah ada obatnya. Dan penyakit itu untuk menunjukkan kehebatan Allah, kemuliaan Allah dengan apa? Dengan segala macam kasih sayangnya. Kecuali penyakit apa kata Nabi? Penyakit tua. Nah, jadi Wak Baijuri, Nek Rahman berkelilinglah di dunia ini Wak Sulaiman nyari berobat supaya tidak tua, tidak kati. Jadi ibu-ibu berhentilah nyari krim penghilang tua tulang ya. Ini nak masang benang situ, masang benang sini. Kalau nak kenceng nian, pasang nian benang yang besar tuh yang untuk jembatan. Nah, itu kawat seling. Jadi kalau ibu sekedar untuk apa? Tetap tampak menarik, boleh-boleh saja. Tapi nak ngilangi tua, tidak kemungkin. Ngilangi tua diraih, tapi diri tetap tua. Ya, jangan tersinggung yang tua-tua ini, Pak Mansur dan ini minta maaf. Ini Nabi yang ngomong. Jadi ya, Dr. John, tidak kati obat tua, tidak kati. Ya. Di sini tua, nanti ada hadis lagi yang lain. Ya.
An Usama bin Syuraik, lagi dari Usama bin Syuraik, dari Syarik, qalatil a'rab ya Rasulullah ala natadawa, ya Rasulullah kami ini berobat apa tidak? Qala na'am ya ibadallah, berobatlah, jangan tidak berobat ibadallah, kalau kamu sakit berobat. Fa innallaha lam yasna' da'an illa wada'a lahu syifa, Allah tuh tidak menciptakan satu penyakit kecuali ada obatnya, ya. Illa da'an wahidan, yang berikutnya apa? Kecuali dua penyakit. Apa? Di sini riwayat Ahmad, mati dan tua. Termasuk sebagian ulama mengatakan tua di sini kalau sudah ada penyakit pikun itu tidak kata obatnya. Ya. Oh, biar aku kuat ingatan. Tidak baca, malah pikun tidak kata istilah obat ingatan. Obat ingatan. Ya. Dan orang-orang tuh pasti, ya, kita ngelihat sendiri fakta. Ada yang diingatnya cuma istrinya, pas lah tua tuh anaknya dia lupa siapa ini, ya, yang diingatnya cuma psiko istrinya tuh, tak tahu wak baju regek, siapa yang diingat kira-kira? Wak Dino minta maaf ya, ngocai wak baju. Agak laju beribut lo kak di mobil kayak nanya, kira-kira kamu kaget kalau lebih kun ingat siapa? Ini jadi sebagian ulama mengatakan wajib karena memang ada perintahnya, sebagian ulama mengatakan tidak wajib karena berobat itu pilihan. Karena Nek Rahman ini nanti jadi melebar hukumnya. Apa contohnya? Contoh ketika ada orang yang sudah tidak sadarkan diri tapi masih hidup dengan mesin, ini melebar hukumnya. Kira-kira ini orang boleh tidak dicabut mesinnya, ya, dicabut mesinnya. Menurut ilmu medis selagi di dalam mesin masih hidup, kan berarti masih hidup nih. Dan menurut medis yaitu ini kajian tesis kami kemarin, kajian ketika S2 kemarin. Mana ini? Ya, kalau kajian kita fikih kan beda. Di sini bukan hidup lagi, tapi mesin yang menggerakkan jantungnya, yang menggerakkan apa? Paru-parunya. Maka kita ngambil jalan tengah. Coba cabut. Kalau memang diizinkan oleh Allah masih hidup, berarti masih hidup. Tapi kalau memang dicabut memang meninggal nih, itu memang sudah ketentuan Allah. Maka di sini ada khilaf baina ulama. Sudahlah dokter, aku kalau sudah nengok saya ini, aku ngambil hukum yang apa? Berobat itu pilihan. Ngapa? Lah kasihan pula dengan ibu nih. Lah sudah lama tak sadarkan diri, masih nak dipaksakan untuk apa? Tersiksa takutnya. Sudah bismillah. Ya, jadi kalau dalam kondisi ini kalau Lutfi, maka dua hukum ini bermain. Yang wajib bagi yang masih punya harapan, yang tak wajib adalah ketika tadi sudah pada poin seperti itu, sudah pada poin yang kasihan, yang antara mati tidak, hidup tidak. Ya, maka balik kepada hukum itu. Maka kita ini boleh berwasiat, nak, kalau satu saat ibu dalam kondisi sakit yang tidak ada lain yang membuatkan ibu bertahan hidup itu mesin, cabut. Karena saat itu ayah tinggal berserah diri kepada Allah. Nama itu pula hidup nih. Ini pentingnya kita tahu hukum. Nama itu pula. Jangan kaget. Pokoknya nak, selagi masih ada denyutnya di mesin jangan dicabut. Ya, ini biar tahu kita ini. Karena satu saat kita bisa jadi pada posisi yang seperti ini, gitu. Pada posisi yang seperti ini. Ya. Mudah-mudahan semuanya sehat kalau amin. Mati pun tidak perlu pakai mesin-mesin tadi. Ya, mati-mati saja. Ya. Tidak perlu nak pakai proses yang seperti itu dulu. Mudah-mudahan doanya. Baik, berikutnya pengobatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Ya, pengobatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul itu ada 4. Ya, ada 4. Pertama, pengobatan dengan najis. Yang kedua, pengobatan dengan khamr. Yang ketiga, pengobatan sesuatu hal yang mengandung racun. Yang keempat, pengobatan yang berbentuk ruqyah ghairu syar'iyah, jampi-jampi yang bukan syariat. Pak Bajuri, Wak Zainal berobat misalkan. Yang ngobati ini
apa namanya tuh, menjampe, oh jin ding, jin bumi, jin langit, jin sungai, tibalah ke sini. Ya lah, tuh ya, ruqyah dalam bentuk jampe. Nah, kita lihat dulu bagian 3 tadi, bagian hal yang 3 tadi, ya, yang 3 tadi. Pertama, an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha anzala dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawa wa la tadawa biharam. Allah itu nurunkan penyakit dan juga obatnya, dan Allah jadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah. Tapi ingat, wala tadawu biharam, jangan engkau berobat sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Ya, sembuh tetap melanggar perintah Allah, apalagi sakit bisa menjadi su'ul khatimah. Kan kita ini kan, ya Rahman, berobat itu kan belum tentu sehat. Bahkan bisa jadi 2 kemungkinan, mati atau sehat. Nah, kalau kita berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, apa yang terjadi? Mati dalam su'ul khatimah. Sedangkan kita ini yang kita cari bukan sehat baik, mati dalam husnul khatimah. Kalau galak, kalau tidak galak terserah, ya. Kalau galak, ya. Baik. An Ummi Salamah anan Nabi SAW su'ila anin nida bil khamar. Ummi Salamah ditanya tentang bagaimana berobat dengan khamar. Faqala innallaha lam yaj'al shifakum fima hurrima alaikum. Apa jawabannya? Jawaban Nabi, Allah tidak pernah membuat satu kesembuhan pada apa yang diharamkan oleh Allah. Ya. Kalaupun sembuh bukan nikmah tapi niqamah, istidraj namanya, ya. Allah kasih dia kesembuhan yang membuat dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan bisa jadi dia semakin sombong. An Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dawa al-khabith. Ini yang terkait dengan najis tadi, ya. Rasulullah melarang berobat dari segala sesuatu hal yang sifatnya khabith, kotor, buruk, termasuk racun. Kenapa racun disebut diharamkan obat? Contoh, banyak masalah, pening, sakit, minum racun. Nah, itu tidak boleh. Contoh, dokter, aku ini tidak tahan lagi, sakit, suntikkan baik sama aku, suntik mati. Ada mamnu, tidak boleh. Ya, jadi kayak ibu-ibu, saya lapaya berobat ini, suntik kalau aku mati, maya jus, tak boleh. Ini namanya apa namanya? Tidak menerima tentang keridhaan tentang apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi di Bengkulu, ada seorang istri yang bunuh diri, ya, masih muda. Baik. An Alqamah bin Wa'il an abihi, ya, an abihi Wa'il al-Hadrami anna Tariq bin Suwaid al-Ju'fa sa'ala Nabi SAW anil khamri fanahahu. Jadi Nabi ditanya, ya, tentang apa? Tentang khamr. Nabi melarangnya. Au karaha an yasna'aha. Nabi juga melarangnya untuk membuatnya. Innama asna'u halidawa. Bahkan dia ngomong sama Nabi, aku buat khamr ini untuk obat, Nabi. Ya. Jadi untuk obat, yang katanya untuk penghangat, yang katanya untuk apa? Alasan khamr itu diharamkan oleh Allah. Ya, diharamkan oleh Allah. Ya. Dan itu dibantah juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi pertanyaan, cak mana mi kalau yang operasi pakai mukhadir, cak mana wong yang operasi untuk tidak disadarkan? Itu khilaf baina ulama. Yang dimaksud di sini khamr yang jelas diharamkan itu yang dijadikan konsumsi minuman. Kalau yang dipakai untuk apa namanya supaya ini untuk operasi itu lain.
Ya, itu berbeda. Walaupun dulu sebagian ulama tidak galak dia walaupun dioperasi pakai itu. Kenapa? Aku tetap tidak galak. Kalaupun kaki aku harus diamputasi, aku tetap tidak galak memasukkan sesuatu hal yang diharamkan dalam diri aku. Jadi macam mana caranya Wak Bajuri? Nanti ketika sujud, kau tarik kakiku, kau potong kakiku. Nah kalau pasien kita cak ini kalau imannya, alhamdulillah. Ya, masakan Nek Rahman, nauzubillah min dzalik, jangan pakai. Saya contoh yang lain, begejul. Seorang soleh namanya begejul, sakit yang harus diamputasi badannya, tangannya. Ya, contoh, Pak ini harus dibius. Ya, tidak usah Pak. Nanti pas rakaat yang terakhir, pas aku lagi sujud, ambil tangan aku, potong. Wah, kalau pasien cak ini kalau bagus, ya. Cuma itulah kebanyakan pasien tidak kata yang cak ini. Wong dengar operasi beda takut, ya. Nah, jadi memang ada juga ulama, saya lupa namanya. Ketika dia diajak khalifah, seorang khalifah untuk apa jalan kakinya Wak Sulaiman kena apa? Kena masalah. Nak diamputasi, nak dikasih mukhaddir atau khamr supaya pingsan, tidak sadarkan diri, hilang rasa sakit, dia tidak mau. Ya, nah ini orang-orang setingkat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, kalau kita ini yang tidak terasa tuh minum kopi, tahu-tahu habis. Ya. Malah tengok celinguk ada tambahan enggak kira-kira? Ini lumayan ya. Nah ini ada khilaf. Nah tapi ada juga ulama yang memang mengharamkan secara mutlak, cak manapun mutlak. Tapi haram ini yang terkait tadi itu. Nah yang membolehkan siapa? Satu, sebagian pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian pendapat Imam Syafi'i yang dibenarkan oleh Imam Nawawi. Selain itu, ya apa syaratnya? Memang tidak ada cara lain kecuali ini. Ya, yang kedua, memang sebatas memang keperluan, dan yang menyatakan perlu ini dari dokter, bukan dari perasaan dewe. Dari perasaan dewe itu nak menikmati namanya. Ya, nak menikmati. Kemudian apa? Tentu seorang dokter ada takarannya untuk menggunakannya. Ini yang terkait dengan konsumsi tadi ya. Seandainya apa namanya punya penyakit yang mau dak katik lain obatnya apa? Khamr nih lah, harus mengkonsumsi apa? Khamr yang bukan dipakai untuk apa membius tadi, bukan. Ya. Kemudian apa? Si yang berobat ketika minum ini niat obat, bukan niat apa? Untuk taladzuz, untuk menikmati khamr. Alhamdulillah obat aku ini khamr. Wah, jadi apa? Makin bagus makin minum khamr. Nah, ini namanya taladzuz. Ya. Yang mengatakan harus minum itu adalah seorang dokter yang memang dipercaya ya sesuai dengan takarannya. Ya, jadi ini yang terkait dengan ini saya ambil dari rangkuman kitab Syarah Al-Mustanfi. Ya, penulisnya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti. Ya, Asy-Syanqiti. Dari dalilnya apa? Salah satu dalilnya adalah di mana Nabi pernah nyuruh seseorang, bukan nyuruh, membolehkan kaum Uroniyah untuk meminum kencingnya unta sebagai obat. Bukan main minum-minum baik. Ini sekarang ini banyak terjadi, pergi ke Mekah tidak tahu hukum, minta keme unta. Itu yang berdosa pembimbingnya itu. Gila. Ya. Ini hadis dibawa oleh, jangan-jangan Mang Samsudin tidak pernah, gara-gara pembimbing tidak tahu ilmu tadi, ya? Atau Mang Samsudin yang nyuruh, ya. Minum keme unta seperti minum air putih, hadza haram, tidak boleh. Adapun dibolehkan, saya baca pendapat ulama. Adapun dibolehkan itu kalau memang menjadi takaran untuk obat. Karena onto ini kan disebutkan dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tak mungkin Allah menyebutkan unta ini kecuali ada
kemewaannya. Bahkan susunya punya keistimewaan. Hanya saja yang terkait dengan kencing untau tadi, ulama yang saya baca ini ya dari 4 mazhab itu membolehkan kalau untuk menjadi obat. Nah, ini salah satu bentuk Nabi membolehkan najis menjadi obat karena li ajli daruro. Apa yang dulu tua obat kita dulu? Air sakit mata dinjuk banyak kemek dalam hati aku laju makin sakit ya. Tapi ala kulli halin apapun itu obatnya kalau najis kalau memang li ajli darurah ya, li ajli darurah karena ada darurat, dan darurat ini bukan nakar dewe, harus kepada yang ahlinya gitu loh. Memang ahlinya yang mengatakan itu ya. Sama seperti ada orang yang anjurkan, Pak, Bapak ini harus minum kumis kucing untuk apa namanya tuh, kencing batu apa diabetes ya. Mikirlah pasien ini tadi, kumis kucingnya menjadi obat, apalagi kucingnya. Nah ini yang kacau. Itu namanya nakar dewe. Dan tidak nanya pula kumis kucing ini yang mana. Ujungnya kucing tetangga dicabut kalau kumisnya. Inilah yang tidak. Tolong saya lagi bagi yang nunjuk saran itu diperjelas. Ya, diperjelas. Oke, yang ketiga, apa hukumnya berobat dengan wong yang non muslim? Ini kan jadi pertanyaan nih. Apalagi kita nih nak hadir yang namanya Ibu Ida Daya, ya. Biar kita semua ada ilmunya. Boleh tidak kira-kira berobat sama selain non muslim? Terlepas dari Ibu Ida Daya atau tidak, dokter kan ada yang non muslim. Berobat boleh tidak kira-kira ini orang tua kami Pak Edi Saputra berobat sama dokter yang non muslim? Boleh tidak kira-kira? Ah, kan mulai. Jadi mazhab Soekarno nih. Ada mazhab baru. Oh ya Allah. Mazhab Soekarno. Insya Allah akan hadir saya pencetusnya mazhab Soeharto. Ya. Untuk hukum ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan secara mutlak. Jadi kalau ada ulama yang mengharamkan secara mutlak jangan aneh. Karena memang ada yang mengharamkan secara mutlak. Berdasarkan haram secara mutlak, ada juga yang membolehkan tapi dengan darurat. Sekiranya tidak kate lagi dokter muslim, pakai dokter yang kafir. Ada pendapat yang berikutnya bahwa boleh karena yang dilihat bukan agamanya tapi keahliannya. Nah, ulangi lagi, boleh tapi yang dilihat apa? Bukan agamanya tapi keahliannya. Apa yang menjadi sebab khilaf ini? Satu, menjadi sebab khilaf karena dalam pandangan ulama khawatir dokter-dokter yang non muslim ini terdetik di hatinya sesuatu yang membahayakan kaum muslim itu sendiri. Contoh maksudnya gitu, yang mestinya ngasih obat yang bagus jadi tidak bagus. Makanya diperbolehkan bagi dokter yang memang profesional, tidak apa namanya itu, apa bahasa kita itu ya, tidak mendiskriminasi. Oh ini yang muslim, nah ya ini itu saja sebab adanya apa perbedaan pendapat ulama. Jadi kita harus tahu dulu sebabnya apa. Yang kedua, sebabnya kita ini kan lain server doanya, ini istilah modern yang dia berdoa kepada selain Allah, yang kita berdoa kepada Allah. Tapi apa kata Imam Ibnu Qayyim? Ya, ini kita tengok dulu pendapatnya Imam Ibnu Qayyim. Wa dzakara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala fi ta'liqihi ala qissati istijarin Nabi SAW li Abdullah ibn Uraiqid. Ya. Jadi ketika diceritakan Nabi pernah menyewa seorang kafir, seorang non muslim untuk nunjukkan jalan hijrah. Kan yang nunjukkan jalannya tua itu Abdullah bin Uraiqid yang dia non muslim.
Maka kata Imam Ibnu Qayyim apa? Ini menjadi dalil bolehnya kita berobat kepada apa? Dokter yang non muslim. Kenapa? Terkait dengan keahlian, bukan kepercayaan. Jadi kita tengok dulu yang kita berobat yang non muslim ini apa? Dia menggunakan kepercayaannya apa menggunakan keahliannya? Kalau dia menggunakan keahliannya, tapi kalau dia menggunakan kepercayaannya, contoh menggunakan apa? Bapak, kalau nak sembuh harus berdoa seperti saya berdoa. Tak boleh. Oh, Sulaiman berobat, misalkan ke dokter yang selain muslim. Bapak kalau mau sembuh, ini apa namanya? Tips-tipsnya ajaran dia kalau. Tapi kalau keahlian, ini Pak resepnya, obatnya ini Bapak harus dikontrol ini. Muslim sama non muslim kan keahliannya sama. Nah, maka kita datang ke dokter non muslim yang terkait dengan keahliannya boleh, terserah agamanya. Ini menurut Imam Ibnu Qayyim. Jadi ibu-ibu, lagi kalau ibu Ida Dayak datang, karena ini keahliannya urut, main tulang, maka keahliannya yang kita tengok bukan apa? Keyakinannya. Apalagi kalau dia ngomong ini, berdoalah sesuai dengan doa ibu, saya akan melakukan ini. Tidak masalah. Kecuali kalau ibu Ida Daya ini atau siapapun namanya, ngapalah aku lagi nyebut nama ini, ya, itu menunjukkan apa? Memberikan apa? Ramalan-ramalan, amalan-amalan. Nek Rahman harus masakan memanggil-manggil dewa laut. Oh, dewa laut 70 kali setiap subuh untuk sembuh. Tak boleh. Tapi kalau terkait dengan keahliannya, tidak masalah. Sama seperti kita naik pesawat, sopirnya siapa? Non muslim, otomatis dia waktu nak doa kan sama selain Allah, kita penumpangnya yang kita tengok keahliannya. Kenapa? Sopirnya nak yang muslim non muslim, gasnya sama, remnya sama, mendaratnya di bendara yang sama, kecuali kalau dia ini mendaratnya di lautan. Munu muslim tidak muslim jangan milu. Apalagi kita naik sama pilot yang ngomong begini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu semua ya, para penumpang, mohon maaf, saya baru bisa menerbangkan pesawat, tapi belum bisa mendaratkannya. Nah, jangan milu dengan pilot yang seperti ini, ya. Nah, lanjut panjang dikit ini, tidak apa-apa Pak ya. Ini biar aku nuntaskan. Jadi menurut Imam Ibnu Qayyim diperbolehkan. Kecuali menurut Imam Malik, kalau seandainya memang tidak katik dokter yang apa muslim lagi, maka boleh. Tapi kalau masih ada beriktimat kepada dokter yang non muslim, tidak boleh. Nah, lalu bagaimana fatwanya Mesir, ya, itu membolehkan, cocok dengan siapa? Imam Ibnu Qayyim, karena yang dilihat adalah keahliannya. Dan ini didukung oleh siapa? Ibnul Muqri, ya. Ibnul Muqri ini apa ibu-ibu? Ya, ini cerita beliau. Dan Mubarak bin Sa'id, awwalu ma bada'a Sufyan yakni yahthur fi zuhdi zananna annahu marid. Kami nengok Sufyan Ats-Tsauri itu sakit. Lalu dia fa akhadna baulahu fi qarurah. Lalu kami ambil kencingnya, masukkan dalam botol, dan dia pergi ke dokter Nasrani. Imam Ibnul Muqri nolong kawannya berobat sama dokter Nasrani. Ulama-ulama kita dulu juga ternyata berobat dengan dokter yang selain non muslim. Tuh, itu Imam Ibnu Muqri. Yang kedua, Imam Mawardi, ini supaya jadi dalil. Ya, jadi dalil. Ra'aitu tabiban nasraniyan, aku melihat seorang tabib yang Nasrani, kharaja min indil Imam Ahmad. Saya lihat dia keluar dari rumahnya Imam Ahmad. Berarti Imam Ahmad berobat dengan dokter yang non muslim. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak menghalalkan secara mutlak, juga tidak mengharamkan secara mutlak. Tinggal kita tengok bagaimana orang itu memberikan pengobatan kepada kita. Kalau dia memberikan pengobatan dengan keahliannya, boleh. Tapi kalau seandainya memberikan pengobatan dengan keyakinannya, tidak boleh. Kalau lakukan satu keyakinan dengan Rahman, supaya wak ni tercegah dari penyakit, nah ini wak sholawatnya.
Nanti pertemuan berikutnya kita bahas tentang apa baik doa-doa ruqyah syariah. Setuju tidak kira-kira? Mahal bayarannya, setuju bayar. Ya lah. Jadi ini yang bisa kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kaget tidak usah ribut. Inilah yang namanya konsepnya, inilah kaidahnya. Tinggal kita tengok dia berobat dengan keahlian atau dengan keyakinan. Kalau dia berobat dengan keahliannya, maka sebagian ulama ada yang membolehkan. Kalau dia berobat dengan keyakinannya, itu yang diharamkan. Jadi Nek Rahman jangan ambil amalannya, tengok saja keahliannya. Ya, baik. Barangkali ini dapat kami sampaikan. Ya, nak katina bertanya kan? Ini baik dari saya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkan kami semua ya Allah. Mudah-mudahan dengan sehat kami kuat beribadah, semangat sujud kepadamu ya Allah, menjadi khusyuk ketika kami melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, sehatkan kami semua sehingga kami bisa bermuamalah dengan baik ya Allah. Jauhkan kami dari masalah yang kami tidak sanggup menghadapinya ya Allah. Kalaupun Kau berikan kami penyakit, datangkan penyakit yang di situ ada sembuhnya ya Allah. Jangan Kau berikan kami penyakit yang tidak ada sembuhnya, kami khawatir kami akan putus asa dari rahmat-Mu ya Rahman ya Karim. Ya Allah, kalaupun Engkau akan memberikan kami penyakit yang tidak ada sembuhnya, maka kami hanya minta kepadamu, tentukan kematian kami dengan segera tanpa panjang merasakan rasa sakit ya Allah. Ya Rahman ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jauhkan daerah kami, rumah kami dari berbagai macam hal yang mengundang bala, yang mengundang laknat-Mu ya Allah, yang mengundang sesuatu hal yang tidak membuat-Mu ridha kepada kami ya Rahman ya Karim. Ya Allah, yang sakit sembuhkanlah ya Allah, berikan jalan kesembuhan, yang jalan kesembuhan itu Engkau ridhai ya Rabbana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.